Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kapten Bones di channel gue sendiri. Ya kali ini gue mau menceritakan sedikit kisah gue sendiri yang belum lama ini gue baru sembuh dari COVID-19. Jadi gue mau jelasin kenapa COVID-19 itu bisa kena di gue padahal gue udah vaksin, apa manfaatnya vaksin, terus juga apa aja gejalanya. Dan semoga ketika gue buat video ini, sekali lagi gue bukan tenaga medis, gue juga bukan kelulusan dokter atau apa, cuman maksud daripada gue buat video ini supaya buat kalian semua di sana tuh aware aja kalau COVID-19 tuh ada gitu. Oke, pertama kenapa gue bisa kena COVID-19 di awalnya itu gue juga nggak tahu ya. Maksudnya kan gue juga ngerasa badan gue nih sehat-sehat aja ya gitu. Selama ini gue juga menjaga pola makan. Dalam artian pola makan tuh gue menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan sakit ya, seperti kayak makanan yang berminyak, makanan yang pedas, bahkan makan makanan tuh yang jajanan-jajanan tuh yang menurut gue tuh membahayakan gitu, yang bisa bikin tenggorokan kita sakit atau bahkan sampai kita bisa demam atau flu gitu ya. Bahkan juga gue istirahat juga udah gue atur gitu dari tidur dilaksanakan di bawah jam 12 gitu ya. Ya meskipun memang kadang-kadang kita masih suka nakal ya, ketika kita besokannya libur kan pengennya tuh tidur malam gitu, bagi yang suka main games atau punya kebiasaan apa gitu ya. Nah cuman di situ gue juga sering olahraga, cuman nggak tahu ya, gue juga awalnya nggak tahu itu bisa kena gimana. Awalnya juga nggak ada gejalanya, cuman yang gue rasain waktu itu emang tenggorokan gue sakit. Gue pikir kan gue cuman radang tenggorokan biasa ya, karena kan gue juga waktu di awal itu sudah sangat menjaga protokol kesehatan, tapi gue juga belum tahu arti spesifik kalau kita kena COVID itu tuh seperti apa gitu kan. Yang gue tahu kan pokoknya kalau COVID itu menyerangnya pernafasan gitu ya. Banyak kan yang dari yang kita tahu gitu juga kalau COVID kan berupa nyerangnya tuh lendir gitu ya. Sekali lagi gue juga bukan tenaga medis, jadi gue juga mohon maaf kalau berbicara kurang jelas tentang penyakit ini. Gue cuma mencoba menceritakan apa yang gue rasain selama gue kena COVID. Nah gue awalnya juga abis radang tenggorokan gitu, besokannya gue swab kan. Nah pas gue swab itu swab antigen, bukan belum PCR ya, swab antigen itu tiba-tiba garis 2. Nah, kalau misalkan swab antigen itu kan mau PCR mau antigen itu kayaknya sih ada garisnya gitu ya. Kalau misalkan 1 itu negatif, kalau 2 itu reaktif. Nah, pas saat itu gue 2 garis dan gue dikasih tahu oleh tenaga ahli medisnya itu yang untuk gue swab antigen bahwa gue itu reaktif. Lalu gue dipisahkan kan untuk lanjut ke tes PCR pada hari yang sama gitu. Kalau untuk gejala-gejala sih gue nggak ada apa-apa ya, cuma tenggorokan yang tadi doang sakit gitu. Nah habis PCR itu gue di rumah tuh langsung isoman kebetulan. Nah ini di belakang rumah gue ini tempat isoman gue gitu, dan yang gue lagi tempatin di sini adalah itu rumah gue dan keluarga gitu. Kebetulan masih sebelah-sebelahan, alhamdulillahnya sih masih dekat gitu ya. Sampai gue nunggu hasil PCR itu keluar. Kurang lebih itu hasil PCR itu keluar, gue paginya gue PCR, malamnya itu sekitar habis isya itu gue dikabarin gitu ya sama lab itu gitu bahwa sisanya gue positif. Ketika gue tahu gue positif, jujur yang gue alamin gue drop ya. Namanya kita gimana sih, kita kan udah menjaga protokol kesehatan, istirahat juga baik, olahraga yang cukup, semuanya vitamin diminum, dan gue juga udah divaksin sebelumnya gitu ya. Bahkan gue tuh udah divaksin sebelum gue kena ini dari 2,5 bulan yang lalu gitu. Vaksin apa yang digunakan yaitu vaksin Sinovac. Nah jadi kadang-kadang gue bingung gini, kenapa ya gue udah divaksin, pola hidup juga sehat, kenapa masih kena gitu. Nah makanya untuk teman-teman agang-agang di luar sana nih, bagi yang udah divaksin gitu, ya jangan sombong. Jadi jangan merasa tubuhnya udah divaksin terus kuat gitu nggak ada apa-apa, ya belum tentu juga dia nggak kena gitu. Apalagi sekarang ya
Mungkin gue juga nggak tahu pastinya, makin kesini virus itu kan bermutasi ya, makin berkembang, jadi virus-virus si covidnya itu tuh udah macam-macam gitu. Yang gue tahu sih, yang gue baca ada virus variannya, ada delta, beta, sesuai abjad alfabet ya, yang dari Brazil, dari India, dan itu udah semua kayaknya sih udah masuk di negeri kita ini ya gitu. Yang nggak ada yang bisa disalahkan, memang itu seperti itu gitu. Di samping memang virus itu juga bermutasi, alhamdulillahnya juga makin kesini juga vaksin kita ada yang baru kan, dan itu mungkin lebih baik gitu. Dan apa aja gejala yang gue rasain ketika akhirnya gue divonis positif covid covid 19 itu, hari pertama karena gue drop itu ya, jadi imun gue langsung menurun. Agak kepikiran di hari pertama. Yang pasti sih tiba-tiba badan jadi anget ya, karena drop itu, jadi imunitas tuh turun gitu, badan anget. Lalu ada flu demam, batuk. Cuman batuknya tuh bukan batuk yang eh, bukan batuk yang berdahak yang gimana gitu, batuknya masih normal wajar gitu ya. Satu sampai 2 hari masih ada demam. 2 sampai ke 3 hari itu gue ngerasain ada pilek ya, pileknya. Terus juga hari ketiga sampai gue akhirnya dinyatakan sembuh dari covid, itu gejala yang paling gue alamin banget tuh, gue tuh muncul ruam-ruam merah gitu ya, muncul ruam-ruam merah tuh di leher sampai di badan gitu ya. Pas gue jemur gitu, pas gue buka bawaannya gatel terus, dan itu agak sedikit menyiksa sih di bagian itu ya. Ya alhamdulillahnya gitu, hanya di bagian itu, karena kan kebanyakan orang itu kalau covid itu kan identiknya dengan sesak nafas ya gitu. Banyak juga teman-teman gue juga yang kena, ada yang gejalanya gatal ruam-ruam, ada yang sesak nafas, ada yang diare, ada yang sakit lambung. Nah itu kan mungkin itu hanya penyakit penyertanya ya dari covid itu sendiri. Jadi kalau dikatakan sampai sekarang covid itu bisa bikin parah, ternyata itu hanya mendorong gitu, si covidnya itu virus yang mendorong penyakit bawaan kita gitu. Dan mungkin gejala yang gue alamin itu adalah salah satu dari si pendorong itu sendiri, si covid itu sendiri gitu ya. Seperti yang tadi gue jelasin, gue gatal-gatal gitu. Ya selama isoman, makanan apa aja yang gue makan tetap makanan yang 5 sehat ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Seperti kayak susu gitu. Sebenarnya sih kalau susu apa aja ya sebenarnya kan yang mengandung protein tinggi gitu dari makanannya. Ya gue sih nggak mau nyebutin merek gitu, kebanyakan mungkin kalian tahu gitu susu apa yang dipakai gitu ya. Susu itulah pokoknya. Susu itu tuh juga kalau dari buah-buahan, buah apa aja yang gue makan, apa aja lah pokoknya. Buah kan vitamin yang paling banyak bisa kita serap ya, maksudnya ya mau jeruk, anggur, pir, apel, semua buah lah gitu, pokoknya makan aja. Yang pasti kembali gue ingetin, gue juga bukan tenaga medis ya, sekali lagi gue cuma menceritakan gejala apa yang gue alamin. Hal yang membuat lo bisa cepat sembuh itu pertama pikiran. Jadi jangan sampai tuh pikiran lo tuh udah negatif gitu. Jadi kalau kita kena penyakit yang kayak gitu, covid, ibaratnya kita kayak ya Allah gitu, kayak wah kayaknya besok gue mati nih. Enggak, jangan, sekali lagi jangan pernah berpikir kayak gitu, karena covid sama penyakit gula itu lebih bahaya dari penyakit gula ya. Covid itu nggak lebih bahaya daripada penyakit gula. Tapi gue sekali lagi gue bilang, gue bukan tenaga medis, gue bukan dokter. Kalau gue salah, gue mohon maaf atas apa yang gue bicarakan ini. Nanti bisa kalian cek sendiri, mungkin cek di Google atau bahkan tanyakan sendiri kepada dokter. Ya udah, setelah itu mungkin selama gue isoman, vitamin apa yang digunakan ya vitamin apa aja ya. Ya pokoknya yang gue pakai tuh vitamin C. Ya C-nya mau merek apa aja gitu, terserah kalian. Vitamin C, terus juga vitamin D1000 IU ya, itu juga penting gitu. Jadi kan kadang-kadang kita vitamin D itu kan untuk bagus buat persendian dan tulang kita ya gitu ya. Dan yang gue tahu sih juga gitu ya, virus-virus itu kan sendiri bisa mati di keadaan panas gitu. Jadi itu gue tiap pagi itu gue berjemur kurang lebih tuh selama 15 menit ya minimal. Itu di keadaan jam 9 pagi sampai jam 10. Mungkin itu matahari terbaik untuk kita berjemur gitu. Kalau misalkan berjemurnya jam 1 siang mungkin nggak apa-apa, tapi ya panas. Terus juga obat yang digunakan
Kalau obat yang digunakan waktu gue selama isoman, gue menggunakan dua obat ya. Dalam arti dua obat tuh di sini ada obat herbal dan obat kimia gitu. Ya sama-sama dari dokter gitu ya. Obat kimia seminggu pertama nggak gue pakai, paling gue pakai cuman kayak obat batuk gitu ya sama vitamin. Nah seminggu pertama gue pakai obat herbal. Kenapa gue memutuskan untuk obat herbal? Ya mungkin itu prinsip masing-masing dari kalian ya, dari kita masing-masing gitu. Kita kan punya prinsip hidup masing-masing gitu. Mungkin gue berpikirnya kayak ya udahlah itu yang gue percayakan pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah memang membaik, kondisi gue alhamdulillah membaik gitu. Terus setelah melewati 1 minggu atau bisa dikatakan sebenarnya sih 1 minggu lebih ya, 10 hari itu gue mencoba swab. Nah tapi nggak langsung swab PCR tapi swab antigen gitu. Nah ketika gue swab antigen itu hasilnya negatif ya. Di situ kan gue seneng ya, jadi kayak wah alhamdulillah nih akhirnya udah negatif gitu ya. Cuman kalau untuk gejalanya sendiri masih ada yang gue rasain tuh, kayak gatalnya itu belum hilang, tapi kalau kayak batuk, pilek, demam itu udah hilang gitu, udah nggak ada. Kayak anosmia sendiri pun gue merasakan hanya 2 hari ya, 1 sampai 2 hari pada saat itu alhamdulillahnya ya. Jadi kayak makan gak enak, nggak bisa ngerasa apa yang kita makan, itu efek dari anosmia atau hilangnya indera penciuman gitu ya. Kalau gue salah tolong dibenarkan, kalau gue benar itu juga mungkin gue juga masih belajar gitu. Nah ketika itu gue udah nggak isoman kan, jadi gue udah memutuskan dari rumah yang belakang ini, gue dari isoman gue pindah ke rumah gue dan keluarga lagi gitu. Tapi mungkin gue berpikir gitu bahwasanya antigen itu kan hanya belum akurat banget ya. Akhirnya gue PCR gitu. Nah ketika gue PCR gue kaget dong, gue hasilnya tuh oh ternyata masih positif gitu. Nah satu hal mungkin yang gue baru tahu juga gitu, gue belajar ternyata antigen dan PCR itu emang dua hal yang berbeda dan akurat PCR gitu. Nah di situ bertanya kan kenapa antigennya negatif tapi PCR-nya udah masih positif gitu. Ternyata yang gue tahu juga kalau antigen itu oh ya yang kita fokusin adalah nilai CT-nya ya, city value-nya itu sendiri gitu. Nah ternyata kalau antigen itu hanya mendeteksi city value yang minimalnya itu 25 gitu. Jadi kalau misalkan kita city value-nya di di bawah 25 itu nggak ke detect gitu. Tapi kalau PCR kalau misalkan city value-nya itu bisa dari city value 1 sampai kita negatif gitu di atas 35 gitu kan, normalnya mungkin 35 ya, ada 35, ada 30, 37 sampai 38 gitu. Tapi kalau udah kurang lebih city value-nya itu 40 itu udah sehat gitu. Dan akhirnya karena gue juga sayang sama keluarga gue ya, itu keluarga gue di situ ada nyokap, ada adik-adik gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi nih cuman kurang lebih itu gue udah isoman dari hari ke-10 gue tes itu. Terus gue PCR di hari ke-13 masih positif dengan city value gue waktu itu masih 28. Nah terus gue isoman lagi kurang lebih 5 hari ya. Jadi total kurang lebih itu gue isoman itu 17 hari. Nah pas hari ke-17 itu gue tes PCR lagi. Alhamdulillah sudah negatif gitu. Jadi satu hal yang gue ceritain ini sebenarnya adalah garis bawahnya adalah kita tuh jangan pernah sombong ya, jangan pernah kita merasa tuh kayak badan kita tuh sehat-sehat aja gitu. Kita udah divaksin, itu udah 2 kali vaksin gitu kan, mau vaksin Sinovac, pasti vaksin AstraZeneca gitu, ya apapun itu vaksinnya gitu. Terus kita juga udah menjaga pola hidup sehat, belum tentu itu nggak kena. Gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu, karena virus itu kan nggak kelihatan ya. Kita kan sekarang lagi berperang sama sesuatu yang nggak kelihatan gitu, dan penyebarannya pun gampang banget gitu. Ya even itu kita cuman berinteraksi dengan sesama gitu, kalau kita nggak pakai masker itu bisa langsung kena gitu. Apalagi gejala-gejala yang ditimbulkan sekarang udah banyak ya gitu. Covid tuh jahat gitu. Cuman yang penting jangan sampai kita tuh lengah ya. Dalam arti di sini lengah tuh kita harus tetap waspada, dalam arti menjaga protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker. Apalagi maskernya sekarang tuh kalau bisa double ya. Jadi masker kesehatan dulu, baru di luar tuh dilapis sama masker lagi gitu ya. Kedua juga selalu istirahat yang cukup. Jadi kalau misalkan untuk orang yang punya kegiatan itu capek, jangan capek-capek banget gitu, dan jangan begadang. Nah itu pasti. Ketiga,
pola hidup sehat lagi, jangan lupa makan makanan yang mengandung protein tinggi, semuanya ya, daging, sayuran, semua pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu dijaga makanannya. Dan kalau emang minum vitamin ya diminum vitaminnya, berjemur juga di matahari, semuanya ya insya Allah. Jangan lupa yang pasti juga utama sih berdoa ya sama Tuhan gitu, karena kan sebaik-baiknya kita menjaga tubuh kita ya, kembali lagi tubuh kita ini kan semuanya milik Tuhan gitu. Yang pasti buat teman-teman di rumah juga nih, buat ageng-ageng, yang pasti sekali lagi gue ingatkan adalah jangan pernah sombong ya. Soalnya virus corona tuh di mana-mana gitu. Jadi kalau buat ageng-ageng di rumah yang masih belum percaya COVID itu ada atau enggak sih gitu. COVID itu ada gitu, itu nyata gitu, dan itu gue alamin. Mungkin sebagian dari kita juga pernah ngalamin gitu. Apalagi kasus sekarang COVID juga semakin bertambah. Jadi pasti gue iniin, tetap jangan panik ya, kalau kena COVID tetap jangan panik, tetap berpikir positif, karena COVID itu sendiri kan menyerang imunitas. Kalau kita pikirannya negatif, otomatis imunitas kita turun, disitulah COVID itu seneng. Nah makanya kalau nanti banyak yang drop karena COVID sebenarnya karena pikirannya negatif. Jadi selalu berpikir positif ya, menjaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan kalau dari mana-mana, kalau bisa juga mandi ya, itu lebih baik. Itu aja sih. Mungkin itu yang bisa gue ceritain sekarang, atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya cerita lain ya tentang COVID, kita bisa sharing-sharing, nanti tulisnya di bawah kolom komentar, nanti gue jawab kalau gue tahu gitu, atau mungkin kita bisa sharing bareng-bareng. Oke gitu aja mungkin di video kali ini. Ini gue bercerita tentang pengalaman gue kena COVID aja ya gitu. Semoga gue bercerita kayak gini bisa membantu ageng-gengs di rumah nih teman-teman untuk bisa lebih aware lagi bahwasanya selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Oke gitu aja gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau suka sama video ini jangan lupa di like, kalau nggak suka juga di dislike ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Gue Kepbons, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.